12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi menjadi hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri estafet kenabian di muka bumi. Manusia mulia yang menjadi utusan terakhir dan punya tugas lebih besar daripada nabi dan rasul lainnya karena beliau diutus untuk seluruh alam, wafat pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya tersebut di usia ke-63 tahun. Awalnya banyak yang tidak mempercayai tentang kabar tersebut. Bahkan ketika Umar bin Khattab baru mengetahui kabar itu, Umar seperti tidak ikhlas. Umar mengancam kepada orang-orang, siapa yang bilang kalau Rasulullah sudah wafat, maka akan kutebas batang lehernya. Namun pada akhirnya, dengan lapang hati, Umar pun bisa menerima kenyataan tersebut. Prosesi pengurusan dan penguburan jenazah Nabi Muhammad SAW berlangsung pada siang hari Selasa. Kala itu, orang-orang memandikan jenazah Rasulullah SAW tanpa melepas pakaian dari jasad manusia paling mulia itu. Sesuai dari wasiat Rasulullah SAW, air yang dipakai untuk memandikan berasal dari sumur Ghors yang terletak di Kuba. Sumur Ghors ini teman-teman, terletak di kota Madinah sekitar 1,5 kilometer arah timur laut Masjid Kuba. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika, Nabi SAW pernah ingin memberi keledainya minum dari air di sumur Ghors, di mana saat itu Nabi SAW sedang ada perjalanan ziarah ke Kuba. Namun ternyata, air di sumur itu kering. Lalu Nabi SAW berkumur dengan air yang dibawanya, kemudian dilepehkan ke dalam sumur tersebut sehingga keluarlah air dari sumur Ghors itu. Semasa hidupnya, air dari sumur ini sering digunakan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk bersuci. Tapi sayangnya sumur Ghors saat ini tidak seikonik pada zaman Nabi SAW. Sekarang sumur itu sudah rapuh, batu-batunya mau lebur, banyak penghalang dan penyangga. Dan sekarang sumur itu sudah tidak ada airnya lagi, justru terisi beberapa sampah. Kondisinya sudah tidak terawat dan terurus oleh pihak setempat. Padahal di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sumur ini adalah miliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku meninggal, maka mandikanlah aku dengan 7 geriba dari air sumurku, sumur Ghors." Hadis riwayat Ibnu Majah. Prosesi pengkafanan, mereka melapisi jasad mulia Rasulullah SAW dengan 3 helai kain putih berbahan katun. Setelah itu, jenazah beliau diletakkan di atas ranjang di rumah Nabi SAW dan Aisyah. Dan di rumah itulah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Di antara para sahabat sempat terjadi diskusi tentang di mana lokasi pemakaman Rasulullah SAW. Ada yang menyarankan untuk dikubur di Mekah. Bahkan ada yang mengusulkan untuk dikubur di Baitul Maqdis, Palestina. Di tengah diskusi tersebut, Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal kecuali dikubur di mana dia dicabut nyawanya." Ali bin Abu Thalib lantas membenarkan pernyataan Abu Bakar itu. Maka setelah mendengar pernyataan Abu Bakar dan Ali, semuanya pun sepakat. Jasad mulia Rasulullah SAW pun dikuburkan di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu di dalam rumah Aisyah yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ada hal yang menarik yang berhubungan dengan kisah wafatnya Rasulullah SAW tersebut. Suatu ketika, di dalam sebuah majelis muktamar yang dihadiri banyak ulama dari seluruh penjuru dunia, Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Mutawil Asy-Sya'rawi Al-Husaini mengajukan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh siapapun sebelumnya. Pertanyaan tersebut adalah, kemanakah perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW? Saat itu, tidak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan unik itu. Sampai-sampai pemimpin majelis itu berkata, "Berikanlah aku waktu sampai besok pagi untuk bisa menjawab pertanyaan itu." Keesokan harinya, pimpinan majelis ulama itu berdiri dan menjawab, "Air bekas memandikan jasad Rasulullah SAW naik ke langit, lalu turun kembali ke bumi bersama tetesan hujan. Di mana air itu turun, maka di situ berdiri sebuah masjid." Syekh Asy-Sya'rawi berkata, "Engkau benar. Dari mana engkau mengetahuinya?" Pimpinan ulama itu menjawab, "Semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sedang bersama seorang laki-laki agung yang membawa sebuah kindil." Belum usai ulama itu bicara, Syekh Sya'rawi bertanya, "Apakah laki-laki pemegang kindil itu yang memberitahumu?" Pimpinan ulama itu menjawab, "Benar. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada pemegang kindil itu untuk menjawab pertanyaanku. Dan laki-laki itu pun menjawabnya, 'Bagaimana engkau tahu kalau yang menjawab pertanyaanku adalah laki-laki pemegang kindil itu?' Syekh Sya'rawi berkata, 'Karena akulah pemegang kindil dalam mimpimu itu.'" Teman-temanku seiman, itulah salah satu kemuliaan Rasulullah SAW.
Sesuatu yang bersentuhan dengan beliau pun pasti akan membawa kebaikan. Sebab beliau adalah sumber kebaikan yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tetesan air bekas memandikan jasad manusia paling mulia itu sebagai wilayah berdirinya masjid-masjid di dunia ini. Kisah ini memang bukan dari Al-Quran ataupun hadis, dan tentu saja kita boleh saja untuk tidak mempercayainya. Namun itu bukan berarti kalau kita menyalahkannya. Sebab kisah ini dialami dan diceritakan oleh seorang alim ulama yang masyhur. Jadi kita cukup menjadikannya sebagai pengajaran dan mengambil hikmahnya saja. Wallahu alam bisawab.